Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, kita berjumpa kembali berbicara tentang masih perbandingan agama, berbincang juga tentang hal-hal yang tertuang di dalam Alkitab yang menjadi sorotan buat kita semua. Hari ini yang akan menjadi topik pembicaraan kita adalah satu perselisihan yang sebetulnya ini perselisihan klasik bahasanya itu begitu ya. Semenjak dari dulu sampai saat ini terjadi perbedaan keyakinan dalam peristiwa kurban, ya, dalam peristiwa kurban yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam kalau di dalam Islam, kalau dalam agama seberang itu disebut dengan Abraham, ya, namanya Abraham. Ya, yang menjadi sorot perhatian kita, yang menjadi sorot pertanyaan gitu ya, tentang peristiwa kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tersebut atau Abraham tersebut adalah kalau di Islam diyakini sosok anak Abraham atau Ibrahim yang dikorbankan adalah Ismail. Sementara di saudara-saudara kita yang beragama Kristen, berdasarkan Alkitabnya atau Bible-nya, anak Ibrahim atau anak Abraham yang dikorbankan bernama Ishak. Ya. Maka timbul pertanyaannya, mana yang benar? Yang dikorbankan itu Ismail atau Ishak yang dikorbankan. Dua-duanya anak dari Nabi Ibrahim atau Abraham. Ismail yang merupakan keturunan dari Siti Hajar kalau di dalam Islam, atau Hagar dalam Bible disebutkan bernama ibunya Hagar. Sedangkan Ishak yang beribukan atau yang ibunya Siti Sarah kalau di dalam Islam. Kalau di dalam keyakinan iman Kristen dari Sarai, namanya Sarai, ya. Maka sekali lagi terjadi perbedaan yang cukup signifikan, dan kisah tersebut atau informasi tentang penyembelihan anak Ibrahim itu menjadi satu perselisihan yang cukup cukup panjang ya, sampai saat ini. Maka inilah yang akan menjadi topik pembicaraan kita saat ini, tentang siapa yang dikorbankan, Ismail kah atau Ishak yang dikorbankan oleh Abraham atau oleh Ibrahim. Klaim masing-masing mereka, masing-masing umat, baik di Islam maupun di Kristen, mereka mengacu pada kitab sucinya masing-masing. Kalau di dalam agama Kristen, pernyataan tentang anak Abraham atau anak Ibrahim yang dikorbankan adalah Ishak, ini berdasarkan dua ayat ini nih. Pertama terdapat dalam surat Kejadian pasal 22 ayat 2. Bunyi ayat tersebut adalah firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Itu menjadi catatan saudara. Anak yang tunggal, ya. Anak yang tunggal. Anak yang tunggal itu siapa sih? Kan begitu ya. Yang engkau kasihi yakni Ishak. Nah, di sini disebutkan nama anaknya yang tunggal itu adalah Ishak. Kata-kata tunggal itu artinya satu-satunya, anak satu-satunya. Tidak ada anaknya yang lain. Sedangkan dalam fakta sejarah itu menunjukkan Ishak ini anak kedua dari Ibrahim. Anak yang tunggal pertama itu harusnya disebutkan adalah Ismail. Nanti kita
buktikan. Alkitab sendiri mengatakan bahwasanya anak pertama Abraham itu ya, adalah bernama Ismail. Ya, anak tunggalnya awalnya sekali dalam dalam yang dimiliki oleh Ibrahim itu adalah Ismail. Kita lanjutkan dulu. Pergilah ke tanah Moriah dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan ku katakan kepadamu. Kemudian Kejadian pasal 22 ayat 9 dan 10. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah padanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkan pada mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Dari dua surat atau dua ayat ini mengindikasikan bahwa yang disembelih di dalam Kejadian pasal 22 baik di ayat yang kedua maupun di ayat 9 dan 10 menyebutkan nama Ishak yang disembelih. Cuman ada menjadi satu pertanyaan, kenapa di sini disebut anaknya yang tunggal? Ya. Sementara Ishak ini bukan anak tunggal, dia anak yang kedua dari Siti Hagar atau si Hagai atau ya Hagar. Dari Sarai atau Sarah. Sedangkan Hagar atau Hajar beranakkan Ismail atau memiliki anak Ismail gitu. Dan itu lebih dulu gitu loh. Baik, kita lewatkan ini dulu saudara. Nah, di dalam Islam ini yang menjadi menjadi dasar tentang peristiwa atau kisah dari Ibrahim dalam menyembelih anaknya. Itu dapat dalam surah Shafat di dalam ayat yang ke 100 sampai 107 kalau nggak salah ya. Diceritakan begini. Rabbi habli minas sholihin wa basyarnahu bigulamin halim. Falamma balagha ma'an sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur ma za tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma as'alama wa tallahu lil jabin. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqata ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal balagul mubin. Wa fadainahu bizihi azim. Ini yang menjadi dalil ataupun alasan umat Islam mengklaim, mengakui dan meyakini, bahkan ya bukan klaim, meyakini bahwasanya yang dilakukan penyembelihan oleh Ibrahim adalah Nabi Ismail. Meski sebenarnya di dalam ini tidak disebut nama, saudara. Ya, meski tidak disebut nama, namun indikasi mengarah kepada Nabi Ismail. Artinya dari ayat tersebut begini, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak, ingat, seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Ini doa Nabi Ibrahim yang selalu diucapkan, yang selalu dilafazkan bertahun-tahun karena dia belum memiliki anak. Ya, belum memiliki anak. Maka kami beri ia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa yang pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Nah, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah ia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah
kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Tidak disebutkan saudara memang di sini nama Ismail, namun indikasinya jelas menuju kepada Ismail. Kenapa jelas menuju kepada Ismail? Karena saat itu pertama Ibrahim belum memiliki anak. Ya. Siti Sarah atau Sarai tadi sebagai istri pertamanya Nabi Ibrahim, dia belum memiliki anak. Sehingga karena dia tidak mempunyai anak, maka dia menikah dengan Siti Hajar atau Hagar dalam Bible disebutkan. Sehingga dengan Hajar melahirkan anaknya yang pertama bernama Ismail. Ya, sementara dari Siti Sarah belum memiliki anak. Maka anak yang pertama itulah yang dikisahkan di dalam ayat ini. Yang disebut dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Ibrahim kepada Ismail. Apa buktinya tentang anak pertama itu adalah Ismail? Ya, di samping tadi walaupun di dalam ayat sebelumnya Bible mengatakan anaknya yang tunggal itu Ishak, kita buktikan dalam Bible sendiri. Bukti Ismail adalah anak pertamanya Ibrahim. Ya, baik. Dalam Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai 3 bunyi ayatnya begini. Adapun Sarai atau Sarah, istri Ibrahim, tidak beranak, ya, jadi tidak memiliki anak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan yang orang Mesir, Hagar namanya atau Hajar, ya, Siti Hajar kalau di dalam Islam, Hagar di dalam Bible, ya, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai atau Siti Sarah tadi. Jadi Sarai istri Ibrahim atau Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Ini kisah yang dituangkan di dalam Bible bahwa Siti Sarah atau Sarai dengan kondisinya yang tidak memiliki keturunan atau tidak mampu memiliki keturunan, lalu memerintahkan kepada Abraham atau Ibrahim untuk menikah kembali kepada Siti Hajar atau Hagar. Sehingga pada ayat berikutnya disebutkan di sini. Nah, Kejadian dalam surah Kejadian pasal 16 ayat 15 sampai 16 disebutkan. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki dari Abraham, dan Abraham menamai anak yang dilahirkan dari Hagar itu adalah Ismail. Abraham atau Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Jadi saudara, setelah Siti Sarah atau Sarai memerintahkan kepada Nabi Ibrahim atau Abraham untuk menikah lagi kepada Siti Hajar atau Hagar, sehingga dia melahirkan seorang anak yang bernama Ismail. Jelas di dalam ayat ini menunjukkan anak pertama yang dimiliki oleh Ibrahim atau Abraham adalah bernama Ismail, bukan Ishak. Nah, jadi terjadi kontradiktif, terjadi pertentangan, terjadi kesalahan informasi di dalam ayat yang pertama tadi. Nah, ini dikatakan anak yang tunggal bernama Ishak, itu salah. Anak pertamanya, anak yang tunggal itu bukan Ishak. Berdasarkan Kejadian, ya, berdasarkan surat Kejadian ini, ya, pasal 16 ayat 15, anak pertamanya bukan Ishak tetapi Ismail. Dan ketika Ismail lahir, Abraham atau Ibrahim
atau Abram itu berumur 86 tahun dia. Jadi Abraham berumur 86 tahun, lahirlah Ismail. Lalu Kejadian pasal 21 ayat 3 sampai 5 ini membuktikan bahwasanya Ishak adalah anak kedua, bukan anak pertama, bukan anak tunggal. Kita lihat ayatnya. Pasal 3, ayat 3. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Nah, jadi setelah Siti Hajar atau setelah Hagar melahirkan Ismail, ya, setelah Ismail 14 tahun kemudian baru lahir Ishak dari istrinya yang bernama Sarah. Ini Kejadian pasal 21 ayat 3 sampai 5 menunjukkan begitu. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari. Seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ingat, Ibrahim atau Abraham ketika Ishak lahir itu umurnya 100 tahun. Sementara ketika Ismail lahir umurnya 86 tahun. Jadi cukup jauh saudara, cukup jauh perselisihan itu, perbedaan itu antara kelahiran Ismail dan kelahiran Ishak. Setelah Ismail lahir saat usia Abraham masih 86 tahun, 14 tahun kemudian, wah cukup panjang itu masanya. Ya, 14 tahun kemudian baru lahir namanya Ishak, anak kedua dari Ibrahim, ya, dari istrinya yang bernama Sarah. Jadi kalau kita kembali kepada ayat ini, apa yang dikabarkan oleh Kejadian, ya, dalam Kejadian ini pasal 22 ayat 2 dan 9 dan 10 itu salah informasinya. Kalau dikatakan anak tunggalnya bernama Ishak, itu salah. Justru yang anak tunggal, anak pertama itu adalah Ismail. Ishak anaknya yang kedua. Ismail baru anaknya yang pertama. Itu berdasarkan Bible, bukan berdasarkan Al-Quran. Maka kalau merujuk kepada itu, benarlah apa yang dikatakan Al-Quran. Bahwasanya anaknya yang ditunggu-tunggu oleh Ibrahim, oleh Abraham adalah Ismail. Anak pertamanya itu adalah Ismail. Maka indikasi inilah yang diyakini oleh umat Islam berdasarkan Al-Quran, bahwasanya anak yang dikorbankan, anak pertama Ibrahim adalah Ismail, dan itulah anak yang dikorbankan, bukan Ishak. Bible sendiri membuktikan itu tentang anak yang pertama. Kita lanjut dulu. Siapa sih sebenarnya yang disembelih? Nah, kan begitu. Sebelum itu, kita coba jelaskan dulu. Kita kembali kepada antara Ismail dan Ishak ini. Anak yang pertama yang jelas dalam Kejadian pasal 16 dan pasal 21. Pasal 16 itu ayatnya ke 15 sampai 16 yang mengindikasikan, membuktikan bahwasanya anak pertama dari Ibrahim adalah Ismail. Pasal ke surat Kejadian pasal 21 ayat ketiga sampai kelima membuktikan bahwasanya anak kedua dari Ibrahim adalah Ishak. Nah, ini yang kedua. Tapi sayangnya ini terjadi manipulasi penyebutan keturunan silsilah anak Abraham itu. Dalam satu tawarikh seolah-olah ini mengkaburkan, mensamarkan tentang posisi Ismail sebagai anak pertama. Di satu tawarikh pasal 1 ayat 28 disebutkan anak-anak Ibrahim adalah, atau Abraham adalah Ishak dan Ismail. Ini salah penyebutan ini. Berdasarkan Kejadian, harusnya Ismail terlebih dahulu. Karena Ismail yang dahulu lahir. Setelah itu baru Ishak. Ya, karena Ishak lahir 14 tahun kemudian. Ismail lahir 14 tahun sebelum daripada Ishak lahir. Nah, begitu. Ya. Nah, ini tawarikh ini disebutkan Ishak dan Ismail, seolah-olah indikasinya seolah-olah bahwasanya anak Ibrahim itu yang pertama Ishak dan yang kedua adalah Ismail, padahal tidak demikian.
Nah, Kejadian pasal 25 dan 9 ini juga sama, menyamarkan tentang apa namanya? Silsilah dari anak Ibrahim itu mana yang dahulu, mana yang kemudian, dan anaknya Ishak dan Ismail disebut Ishak, Ismail belakangan. Seolah-olah dia anak yang kedua, padahal tidak demikian. Sekali lagi, surat Kejadian pasal 16 dan pasal 21 mengindikasikan Nabi Ismail atau Ismail dari ibunya yang bernama Hajar atau Hagar, anak yang pertama. Saat Ibrahim atau Abraham berusia 86 tahun dia lahir. Sedangkan Ishak adalah anak yang kedua dari istri Abraham atau Ibrahim yang bernama Sarah atau Sarai. Ya. Nabi Ibrahim ketika Ishak lahir itu usianya 100 tahun. Jadi ada selisih 14 tahun kemudian setelah lahir Ismail baru lahirlah Ishak. Nah, ya, ini menjadi satu bukti tentang penyembelihan yang disebut di dalam apa namanya di dalam Kejadian pasal 22 ini mengindikasikan bahwasanya informasi yang disembelih tentang Ishak itu keliru. Ya. Jadi Ibrahim punya anak pertama dan anak yang pertama itulah yang disembelih. Kalau berdasarkan data-data yang ada, berdasarkan Bible sendiri, maka di sini mengindikasikan bahwa jawabannya bukan Ishak yang disembelih, tetapi Ismail. Nah, berdasarkan itulah keyakinan umat Islam meyakini bahwa yang disembelih adalah Ismail. Terbukti, saudara, bahwasanya Al-Quran ya menjelaskannya sangat simpel dan jelas. Jadi perdebatan dan perbedaan itu dijawab justru di dalam Alkitab atau Bible sendiri. Bible sendiri yang mengatakan bahwasanya yang disembelih, meski tidak disebutkan secara zahir yang disembelih Ismail, tetapi indikasi ayat-ayat yang mengatakan bahwasanya yang disembelih itu adalah Ismail tertuang di dalam surat Kejadian. Karena yang disembelih di situ adalah anaknya yang pertama. Tuh, anak pertama. Kalau anak yang pertama, anaknya yang tunggal, artinya yang tunggal itu bukan Ishak. Yang pertama bukan Ishak, tetapi berdasarkan Kejadian yang anak pertama dan anak yang tunggal di situ adalah Ismail. Adalah Ismail. Kalau mereka bersikukuh gitu ya, dengan keyakinan bahwasanya yang disembelih adalah Ishak, berarti ada kontradiktif nih ayat. Ya. Kejadian, kisah penyembelihan Ibrahim, kisah penyembelihan Ishak, ya, yang dilakukan oleh bapaknya Ibrahim, itu terjadi kesalahpahaman informasi. Di ayat pertama disebutkan indikasinya anaknya adalah Ishak, sementara di ayat berikutnya indikasi menjelaskan anak yang disembelih adalah Ismail. Maka pertanyaannya mana yang benar? Tapi kalau seandainya melihat dari penjelasan ini, jelas dalam Kejadian pasal 16 ayat 15 sampai 16 dan Kejadian pasal 21 ayat 3 sampai 5 menunjukkan bahwa kalau anak pertama yang disembelih, maka yang di sini berdasarkan Kejadian ini yang disembelih adalah Ismail. Itulah asumsi logikanya begitu, saudara. Oke. Nah, setelah Ismail itu disembelih, Abraham kembali membawa anaknya pulang. Kemana? Ini juga menjadi bukti pendukung tentang tempat tinggal atau bermukimnya antara Hagar dengan Sarai. Nah, dalam Kejadian pasal 21 ayat 14, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta skribat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara ke padang gurun Bersheba. Hagar dan Ismail tinggal di Bersheba. Nah, nama lokasi, nama daerah tempat setelah dia pergi dari meninggalkan Ibrahim dan Sarai. Ya, jadi Siti Sarah tidak menginginkan karena
ada godaan setan, maka tidak menginginkan adanya Hagar dan Ismail berada di keluarga Ibrahim, maka diusir. Setelah diusir, itulah pergi Hagar dan bermukim di daerah Beersheba. Sementara tempat tinggalnya Siti Sarah atau Sarai itu bernama Hebron berdasarkan Kejadian pasal 35 ayat 27. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba, itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Jadi dia tinggal di sana di Hebron. Sedangkan Hagar dan Ismail tinggal di Beersheba. Apa urusannya dengan tempat tinggal kedua istri Ibrahim ini? Nah, ini peristiwa penyembelihan dan kepulangan. Setelah terjadi peristiwa penyembelihan, kita lihat dalam Kejadian pasal 22 ayat 10, ayat 12 dan ayat 9. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berseru malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya. "Iya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Yang tunggal, artinya anak yang pertama itu kalau tunggal itu ya belum ada anak yang lain, itu artinya tunggal. Ingat, anak yang tunggal, anak yang pertama yang dimiliki oleh Ibrahim adalah Ismail, bukan Ishak. Karena Ishak anak yang kedua. 14 tahun setelah kelahiran Ismail baru lahirlah Ishak. Kemudian kemudian kembalilah Abraham kepada keduanya bujangnya, kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Dan Abraham tinggal di Beersheba. Kenapa Beersheba? Ingat dengan ayat sebelumnya, Hagar dan Ismail tinggal di Beersheba. Kalau yang disembelih Ishak harusnya Abraham atau Ibrahim tidak kembali ke Beersheba, tapi seharusnya kembali ke Hebron. Karena Allah menggagalkan peristiwa penyembelihan Ismail dan diganti Ismail dengan kurban yang besar, kalau yang kita yakini adalah domba waktu itu, maka dia kembali pulang, membawa anaknya pulang kembali. Ismail dibawa pulang kemana? Ke Beersheba, bukan ke Hebron. Karena Beersheba di sanalah tempat tinggalnya Ismail dan Siti Hajar. Nah, peristiwa ini, kepulangan ini mengindikasikan, menunjukkan bahwasanya yang disembelih oleh Ibrahim bukan Ishak, tetapi Ismail. Tetapi Ismail. Sedangkan di Hebron, Siti Sarah tadi atau Sarai, mereka hidup di sana bahkan sampai wafat di Hebron. Nih, surat Kejadian pasal 23 ayat 2 sampai 4. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menganangisinya. Ingat, Abraham baru datang ke Hebron. Dia tidak tinggal di Hebron, tetapi tinggalnya di Beersheba bersama Hajar. Nah, setelah mendengar peristiwa atau kisah, mendengar berita tentang meninggalnya Sarah, baru dia datang ke Hebron menjumpai Sarah, istrinya yang telah meninggal dunia. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het. Setelah itu dia kembali ke Beersheba. Ini saudara yang menjadi pembuktian atau yang membuktikan bahwasannya yang disembelih oleh Ibrahim atau Abraham adalah anaknya yang pertama, anaknya yang tunggal bernama Ismail, bukan Ishak. Karena anaknya yang pertama yang dilahirkan atau anak yang pertama yang dimiliki oleh Ibrahim adalah bernama Ismail, bukan Ishak. Ishak anaknya yang kedua. Selisih antara kelahiran Ismail dengan Ishak adalah 14 tahun. Jadi saudara sekalian, ini mengindikasikan bahwasanya Islamlah yang benar dalam peristiwa penyembelihan kurban yang dilakukan oleh
eh, Nabi Ibrahim atau Abraham. Jelas dan tegas, bahkan data-data, bukti-bukti yang menunjukkan kepada Ismail yang disembelih itu tertuang semuanya di dalam Bible, di dalam Alkitab Injil ini yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Nah, ironinya kenapa mereka meyakini yang disembelih adalah Ishak. Kalaupun disebut di dalam Kejadian tadi tentang nama Ishak yang disembelih, yang anaknya yang pertama, itu keliru di dalam memahami ataupun dalam penulisan itu. Ada kekeliruan dan ada kesalahan dalam penulisan anaknya yang pertama di dalam Alkitab. Ini menjadi indikasi juga itu. Tuhan salah dalam menceritakan anak Ibrahim yang pertama. Justru dalam kejadian yang lain, dalam surat kejadian yang lain, surat Kejadian pasal 16 ayat 15 dan 16, anak Abraham bukan Ishak anak yang pertama, tetapi anak pertama Ibrahim itu adalah bernama Ismail. Jadi ada kontradiktif antara Kejadian pasal 22 ayat 2 dengan pasal 16 ayat 15 dan 16. Demikian saudara pertemuan kita dan bincang-bincang kita kali ini. Semoga ini bermanfaat tentang perselisihan. Ya, ini memberikan kabar dan informasi tentang kebenaran perselisihan antara iman umat Islam dengan imannya umat Kristen tentang peristiwa siapa yang disembelih oleh Nabi Ibrahim, Ismail atau Ishak. Dan ternyata atau terbukti bahwa Alkitab atau Bible sendiri menjelaskan, memberikan indikasi bahwa yang disembelih adalah Ismail alaihi salam, bukan Ishak. Demikian kita tutup dengan keparatan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.